Visi Presiden Jokowi tetap konsisten. Indonesia maju adalah ketika yang sejahtera dan makmur bukan cuma segelintir kalangan atau kelompok tertentu saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman Fobi, Filosofi Robi, kita ketemu lagi. Jadi di awal tahun 2022 ini, kita dapat kabar gembira sebagai hadiah tahun baru. Kali ini berita gembira datangnya dari Kementerian Keuangan. Apa itu? Jadi meskipun di tahun 2021, Indonesia masih berjuang menghadapi COVID, Menteri Keuangan melaporkan bahwa tahun 2021 penerimaan pajak kita ternyata melampaui target yang ditetapkan. Ini penting sekali dan menjadi momen yang bersejarah. Kenapa itu? Pertama, kita ini sedang di tengah-tengah pandemi loh. COVID-19 pandemi seluruh dunia. Ekonomi kita pun masih dalam proses pemulihan. Bahkan sebelum 2021 berakhir, penerimaan pajak kita sudah mencapai target. Ini menunjukkan tanda-tanda ekonomi yang mulai pulih kembali. Jadi, ketika kita membawa tema Recover Together, Recover Stronger di Summit KTT G20 di Bali nanti, kita itu nggak cuma ngomong doang. Kita sudah mencontohkan pada dunia bagaimana kita sendiri Indonesia bangkit dari pandemi. Namun, yang nggak kalah pentingnya adalah fakta bahwa penerimaan pajak kita ini sudah 12 tahun loh, tidak pernah mencapai target. 12 tahun tidak pernah mencapai target. Sejak 2009 lalu, penerimaan pajak kita tidak pernah sampai 100%. Baru di tahun 2021 ini, kita bukan cuma mencapai target, tapi langsung melampaui dari target. Keberhasilan ini pastinya tidak instan begitu saja. Perlu perjuangan dan langkah-langkah taktis, terutama dari sosok Menteri Keuangan jagoan Presiden Jokowi, yaitu Ibu Sri Mulyani. Seperti apa sih sebetulnya cerita Ibu Sri Mulyani ini dalam memperjuangkan kemajuan Indonesia lewat Kementerian Keuangan? Juga apa sih sebetulnya peran pajak dalam perjalanan kita mencapai Indonesia maju nanti? Ayo kita kupas sampai tuntas. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kebanggaan kita, punya rekam jejak yang cemerlang. Sri Kandi Ekonomi Indonesia. Ibu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Bukan cuma sekali atau dua kali loh penghargaan ini, tapi berkali-kali. Misalnya tahun 2006 yang lalu, majalah Euromoney memberikan penghargaan. Tahun 2007 dan 2008 dari Emerging Markets. Tahun 2017, 2018, dan 2019 dari Finance Asia. Ini sih namanya langganan ya, mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini pastinya bukan tanpa alasan. Orang tentunya tidak iseng-iseng saja kasih penghargaan ke Ibu Sri Mulyani. Waktu tahun 2005 yang lalu, Ibu Sri Mulyani baru diangkat jadi Menteri Keuangan oleh Presiden SBY saat itu. Lalu beliau mengobrak-abrik bea cukai dan perpajakan di Indonesia. Semuanya direformasi oleh Ibu Sri Mulyani. Personel-personel yang korup disingkirkan. Hasilnya Indonesia jadi makin terpercaya. Investasi asing masuk ke Indonesia dan naik nyaris 2 kali lipat. Itu kerja satu Menteri Keuangan. Investasi asing naik dari 4,6 miliar dolar di tahun 2004 menjadi hampir 9 miliar dolar di tahun 2005. Lalu tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik tertinggi sejak krisis moneter 1998. Bahkan di tahun 2008-2009 ketika dunia sedang kewalahan karena krisis finansial, banyak sekali negara-negara di dunia masuk resesi. Tetapi Indonesia ekonominya malah tumbuh pesat saat itu.
Ini pastinya tidak lepas dari bermacam-macam keputusan yang sulit yang harus diambil Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tapi ibaratnya air susu dibalas air tuba. Tahun 2010, Ibu Sri Mulyani tiba-tiba dirongrong oleh kasus politik Bank Senturi. Ini tentunya biasa dalam dunia politik. Harus ada yang dijadikan tumbal. Sayangnya, Presiden SBY saat itu memilih menjadikan Menteri Keuangan terbaik Indonesia Ibu Sri Mulyani menjadi tumbal. Sampai beliau harus terdepak keluar jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Waktu itu ketika Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri, dampaknya langsung terasa bagi kita semua. Saat itu bursa saham terpukul turun hingga hampir 4%. Nilai rupiah pun turun hampir 1%. Sebuah penurunan yang paling drastis sepanjang 17 tahun terakhir. Bank Dunia atau World Bank yang cekatan langsung menyelamatkan Ibu Sri Mulyani. Sampai-sampai saat itu headline di media-media internasional ada yang mengangkat pindahnya Ibu Sri Mulyani ke World Bank sebagai kerugian bagi Indonesia, keuntungan bagi dunia. Sayang sekali memang, Menteri Keuangan luar biasa dikorbankan oleh Presiden SBY dalam percaturan politik. Tapi untungnya Presiden Jokowi tidak tutup mata soal prestasi gemilang Ibu Sri Mulyani. Sudah beberapa kali Presiden Jokowi membujuk Ibu Sri Mulyani untuk pulang ke Indonesia. Awal-awalnya beliau nggak mau. Wajar saja, beliau sendiri sempat jadi korban keganasan politik di Indonesia. Namun, di tahun 2016, setelah Ibu Sri Mulyani 6 tahun menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia, akhirnya Ibu Sri Mulyani memilih untuk pulang ke tanah air, memenuhi panggilan Presiden Jokowi untuk kembali menjabat menjadi Menteri Keuangan. Lantas, apa yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk Ibu Sri Mulyani saat itu? Selain membenahi APBN, yang waktu itu agak-agak berantakan karena warisan presiden sebelumnya, Menteri Keuangan juga ditugaskan untuk melakukan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ini penting dan ini Jokowi sekali. Program-program sosial seperti program Keluarga Harapan, transfer dana ke daerah dan dana desa, semuanya mendapat dukungan anggaran yang dahsyat. Juga ada lembaga pemberi beasiswa LPDP yang diinisiasi oleh Ibu Sri Mulyani. Sekarang LPDP ini sudah berkembang pesat sekali. Dana LPDP awalnya hanya 1 triliun rupiah. Sekarang sudah mencapai 70 triliun rupiah. Hingga tahun 2020 yang lalu, penerima beasiswa LPDP jumlahnya sudah nyaris mencapai 28.000 orang. Jumlah penerima beasiswa ini harusnya bisa jauh lebih banyak lagi. Dananya masih banyak, cuman terhalang akibat jumlah pendaftar yang masuk kriteria masih relatif sedikit. Tapi LPDP ini sudah berkembang jauh. Tidaknya, kalau mahasiswa Indonesia sekarang mau kuliah ke sekolah-sekolah terbaik di luar negeri atau di dalam negeri seperti Columbia University, Harvard University, Oxford, Cambridge, dan sebagainya, mereka ini nggak perlu khawatir lagi soal biaya kuliah dan soal biaya hidup di sana. Artinya, kualitas sumber daya manusia kita terus tumbuh semakin pesat. Jadi dengan beasiswa LPDP ini, mahasiswa kita sekarang bisa sekolah dimanapun di seluruh dunia, di sekolah-sekolah terbaik, dibiayai oleh negara. Berbagai universitas top dunia dan nasional tidak juga sekarang terlalu bergantung dengan beasiswa asing. Yang pasti, kalau beasiswa asing, pasti ada embel-embel agenda kepentingan asingnya. Sekarang kita bisa biayai anak-anak terbaik kita untuk sekolah di universitas terbaik. Hebat kan terobosan dari Ibu Sri Mulyani. Tapi dari semua terobosan itu, salah satu yang paling luar biasa adalah terobosan di sistem perpajakan kita.
Presiden Jokowi punya visi dan program-program untuk memajukan Indonesia. Tapi semua visi program itu akan susah terwujud kalau urusan keuangan kita nggak beres. Maka itu, setelah dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan, itulah yang pertama kali dibereskan oleh Ibu Sri Mulyani. Beliau saat itu langsung bikin gebrakan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty di tahun 2016 sampai 2017. Singkat cerita, selama program pengampunan pajak, para wajib pajak dikasih kesempatan untuk menebus dosa-dosanya dengan mengakui berbagai macam aset yang belum ketahuan oleh negara. Dari program pengampunan pajak ini, kita dapat setidaknya dua hal. Pertama, uang tebusan pajak yang jadi pendapatan negara. Daripada wajib pajak ketahuan punya aset yang tidak dilaporkan, terus bisa kena denda besar. Di program pengampunan pajak ini, denda dan pajak mereka yang belum dibayar bisa diampuni, asalkan mereka bayar uang tebusan yang di sini penting lebih murah dari denda dan pajak sebenarnya. Dan mereka juga harus mendeklarasikan, mengakui harta yang tadinya tidak diketahui oleh negara karena tidak dilaporkan. Kedua, dari harta yang dideklarasikan itu, kita, negara, memiliki tambahan objek pajak. Tahun-tahun berikutnya, aset objek pajak ini bisa ditagih pajaknya dari harta yang terungkap selama program pengampunan pajak. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya luar biasa loh. Jadi ternyata tax amnesty di Indonesia tahun 2016 sampai 2017 adalah salah satu program tax amnesty yang paling sukses di dunia. Yuk coba kita bandingkan program tax amnesty di negara-negara lain. Di Spanyol misalnya, uang tebusan pajak yang didapat senilai 0,12% GDP Spanyol. Di India, tebusan pajak senilai 0,58% GDP India. Sedangkan di Indonesia, kita berhasil mendapatkan 114 triliun rupiah atau senilai 0,9% GDP Indonesia. Jauh lebih tinggi presentasinya dibanding negara-negara tadi. Tapi yang lebih penting adalah deklarasi harta yang terungkap. Program tax amnesty Spanyol berhasil mendapatkan deklarasi harta senilai 3,9% GDP, hampir 4% GDP. India deklarasi hartanya kurang lebih 2% GDP. Sedangkan tax amnesty di Indonesia, harta yang dideklarasikan mencapai 40% GDP. Jauh melampaui negara-negara itu tadi, atau sekitar 4.800 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis. Jadi bayangkan, ada aset negara atau aset yang senilai nyaris 5.000 triliun rupiah yang tadinya belum kena pajak sama sekali. Nah, hasil program tax amnesty inilah yang jadi pijakan Kementerian Keuangan hingga akhirnya bisa mencetak sejarah saat pengumpulan pajak 2021 menembus target. Dan ini semua terjadi meskipun di tengah gempuran pandemi COVID-19. Mungkin buat kita yang rakyat biasa, penerimaan pajak ini terkesan sepele. Tapi kita harus ingat bahwa pemasukan negara kita yang paling besar ya datangnya dari pajak ini. Contohnya, di APBN tahun 2002 ini misalnya, 80% lebih pendapatan negara adalah pendapatan dari pajak. Jadi, kalau kita, negara Indonesia, berhasil mengumpulkan pajak lebih banyak, ya uang kita ini sebetulnya, uangnya rakyat ini akan menjadi lebih banyak juga. Akibatnya, makin banyak juga uang yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain itu, ada juga yang penting nih, bukan cuma soal pemasukan cuan saja, tetapi pemanfaatannya juga perlu kita perhatikan. Misalnya, di tahun 2022 ini, pendapatan negara yang ditargetkan
menganggarkan sekitar 1.800 triliun rupiah. Dari situ kita menganggarkan lebih dari 700 triliun untuk dana desa. Besar sekali. Lebih dari sepertiga anggaran negara kita, uang rakyat kita ini mengalir ke desa-desa di seluruh Indonesia. Lalu, pemerintah juga sudah menyiapkan dana 130 triliun rupiah lebih untuk subsidi BBM dan listrik bagi rakyat yang kurang mampu. Ini supaya menjaga harga listrik dan BBM tidak sampai mencekik rakyat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah pun menyiapkan dana lebih dari 180 triliun rupiah sebagai anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan inilah yang akan digunakan untuk meneruskan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Ditambah juga untuk program beasiswa bidik misi yang sekarang menjadi KIP kuliah. Selain itu, yang gak kalah dahsyat adalah anggaran untuk perlindungan sosial. Kita tahu akibat COVID ini banyak sekali yang membutuhkan bantuan. Maka anggaran perlindungan sosial mencapai 250 triliun lebih. Uang ini akan digunakan untuk program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, bantuan sosial tunai, dan lain-lain. Jadi, dengan kata lain, pajak ini manfaatnya adalah untuk meratakan kesejahteraan rakyat. Gimana caranya supaya uang itu tidak terlalu numpuk di satu kelompok saja? Nah, supaya uang ini merata ke seluruh rakyat, inilah yang terus sedang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sekarang paham, keberhasilan Kementerian Keuangan dalam pengumpulan pajak digabung dengan berbagai pembangunan dan program-program sosial untuk rakyat berhasil mengurangi kesenjangan di Indonesia ini. Ini sudah ada datanya, terbukti rasio Gini yang mengukur kesenjangan sudah turun dari 0,41 di tahun 2014, sekarang turun ada di 0,39. Artinya, visi Presiden Jokowi tetap konsisten. Indonesia maju adalah ketika yang sejahtera dan makmur bukan cuma segelintir kalangan atau kelompok tertentu saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman Fobi, meskipun Ibu Sri Mulyani berhasil dengan program pengampunan pajaknya dan Kementerian Keuangan berhasil melampaui target pengumpulan pajak, tapi menurut Ibu Menteri Sri Mulyani, sebetulnya potensi pajak kita masih lebih banyak lagi. Maka itu, di awal tahun 2022 sekarang ini, lagi-lagi Kementerian Keuangan menggulirkan program pengampunan pajak jilid kedua, atau disebutnya program pengungkapan sukarela dari 1 Januari 2022 sampai bulan Juni 2022. Sampai tanggal 12 Januari kemarin sudah ada lebih dari 2.800 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya. Total harta terungkap sejauh ini sudah sampai lebih dari 1 triliun rupiah. Ini artinya pemerintah sudah dapat tambahan pemasukan dari pajak sekitar 167 miliar rupiah. Semoga sampai program tax amnesty ini selesai di 30 Juni nanti, akan makin banyak lagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya, yang mau buka-bukaan. Karena kita tahu sekarang kita ini sedang butuh-butuhnya pemasukan dari pajak. Terutama kita harus memulihkan ekonomi dari dampak pandemi ini. Jadi kedepannya semakin Indonesia maju, pendapatan pajak ini akan semakin baik. Karena yang perlu diingat, yang bayar pajak itu bukan cuman individu-individu perorangan, tapi justru yang besar membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan industri raksasa. Jadi pihak swasta bisa fokus menyediakan produk dan jasa-jasa yang mereka bisa hasilkan, lalu mereka membayar pajak ke pemerintah, sehingga pemerintah lalu mampu melayani masyarakat rakyat Indonesia seluruhnya. Sekian dari saya, seperti biasa, kalau ada saran topik untuk saya bahas di Fobi Filosofi Robi, silahkan di-post di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu di episode Filosofi Robi selanjutnya. Terus optimis sambil tetap rasional.